Masya Allah. Masya Allah, padat jemaah wanita untuk masuk ke Raudhah, penuh dengan perjuangan. Masya Allah. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan perjuangan. Masya Allah. Penuh dengan perjuangan. Masya Allah, Masya Allah. Untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu para ikhwah, saya tak ketinggalan selalu menyapa dan mendoakan bagi para pengikut setia channel ini, yaitu Suana Sejarah Channel. Bila mana ada di antara para ikhwah Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi beraktivitas ya, bekerja, saya doakan mudah-mudahan apapun profesinya, apapun pekerjaannya, mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan dan kelancaran, diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, sehingga bisa menjadi bekal untuk menuju kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman Bapak Ibu, sekaligus saya mewakili teman-teman kami yang saat ini mungkin lagi menekuni usaha biro haji dan umroh Bapak Ibu, terkait dengan aturan-aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu mulai dari keberangkatan, kemudian selama kita berada di sana di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Karena ini menurut saya regulasi ya, jadi pasca pandemi ini banyak sekali aturan-aturan Bapak Ibu yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sehingga dalam tayangan video kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi cerita sesuai dengan pengalaman saya ketika saya mendampingi jemaah umroh Bapak Ibu, bahwa ternyata Bapak Ibu banyak di antara jemaah umroh yang saya temukan, termasuk jemaah saya sendiri, kadang ini banyak mengeluh dari segi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi satu contoh, misalkan kita masuk ke Masjidil Haram, ini sekarang sudah sudah harus disiasati dengan memakai baju ihram, ya kan? Jadi tidak semudah yang sebelum pandemi dulu Bapak Ibu. Kalau sebelum pandemi kita mau kapan aja kita tawaf sunnah itu bisa, seperti itu. Tapi sekarang ini kalau kita tidak pakai baju ihram, justru kita tidak bisa masuk ke sana. Jadi harus disiasati. Itu kalau kita individu ya, kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau rombongan biasanya ini suka diminta surat lembaran, itu surat izin masuk Bapak Ibu. Sehingga sekarang sudah tidak seleluasa seperti tahun-tahun dulu Bapak Ibu sekalian. Itu untuk di Masjidil Haram. Nah, kaitannya dengan di Masjid Nabawi ini, mungkin setiap jemaah umrah yang dituju ya kan, yang menjadi target utama itu kan masuk ke Raudhah ya, masuk ke Raudhah, salat di Raudhah, berdoa di Raudhah Bapak Ibu. Nah sekarang ini Bapak Ibu, banyak saya temukan dari jemaah dari berbagai daerah, dari berbagai kota, kadang yang satu hotel dengan saya selalu mengeluh hal ini. Jadi untuk di Madinah itu sendiri Bapak Ibu, untuk masuk ke Raudhah itu sekarang harus punya izin masuk yang bernama tasreh ya kan, lembaran masuk gitu kan, lembaran untuk surat izin masuk ke Raudhah. Nah ini harus Bapak Ibu, yang mana di situ tercantum nama nama biro travelnya itu Bapak Ibu, kemudian jadwalnya jam berapa, kemudian berapa menit kita ada di Raudhah, itu sudah tercantum semua. Kemudian total jemaahnya berapa itu harus jelas Bapak Ibu. Beda dengan tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu yang penting kita mau aja ya ke Raudhah, sholat di sana, berdoa di sana, mau tengah malam ya kan, mau jam 3, jam 2, kita bisa leluasa Bapak Ibu. Tapi sekarang
ya regulasi ini pasca pandemi ini Bapak Ibu tidak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu. Satu contoh seperti ini Bapak Ibu, insya Allah saya akan menampilkan sedikit tayangan video, ya kan, video pendek yang sengaja saya rekam kemarin terakhir waktu saya mendampingi jemaah umroh. Jadi ada beberapa keluhan jemaah di sini Bapak Ibu, mohon diperhatikan dan disimak. Ini videonya. Ya, merapat, jangan sampai terpisah. Ya, langsung terus ikuti arus, ya. Ya, ikuti arus terus merapat, ikuti arus. Ya, ikuti arus terus. Ikut terus. Sebentar. Satu-satu. Ayo. Ayo, layang. Terus merapat terus, jangan sampai terpisah. Terus. Alhamdulillah. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian tayangan video pendek yang sengaja saya abadikan, saya rekam Bapak Ibu sekalian terakhir kemarin yang saya dampingi jemaah. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, keluhannya ibu-ibu itu di sini. Kadang sudah berantri ya, antri berjam-jam, malah kadang gagal Bapak Ibu. Ada yang kadang kepanasan, kecapean dan lain sebagainya. Jadi kendalanya di sini. Tidak semudah dan tidak segampang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kita yang penting mau desak-desakan, ya kan, mau antri dulu, kemudian yang penting kita sabar aja, kita pasti berhasil Bapak Ibu. Tapi kalau yang seperti di video tadi yang saya tayangkan ini Bapak Ibu, justru kita ini mending kalau memang nggak diserobot orang-orang luar, ya kan. Kadang kita sudah berantri jam-jam Bapak Ibu, ternyata ada yang nyerobot dari beberapa travel, dari orang-orang luar. Ini kacau Bapak Ibu. Namun menurut saya pribadi Bapak Ibu, ini sebetulnya sedikit gambaran bahwa seseorang mau masuk ke dalam surga itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan. Gambarannya ya, contoh kecilnya seperti kita di dunia ini Bapak Ibu, kita harus berbuat baik kepada orang lain, ya kan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi harus betul-betul berusaha bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja ini sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mudah untuk masuk ke raudhah Bapak Ibu. Jadi ini sedikit gambaran bahwa kita yang pertama, ini hanya masukan dari saya, ketika kita sudah sampai di Madinah, kita memang harus punya punya modal sabar yang hampir tiada batasnya Bapak Ibu. Harus ekstra sabar. Jadi kita antri di raudhah ini harus ekstra sabar. Seperti itu. Dan insya Allah ketika kita sabar Bapak Ibu sekalian, insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah dan kita mesti berhasil di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perbedaannya Bapak Ibu dengan tahun-tahun dulu, sekarang itu sudah tidak ada mutawwifah, pembimbing perempuan itu sudah tidak ada. Apa sebab? Karena banyak sekali di antara mukimin ya, orang-orang yang mukim di sana yang biasa antar ke raudhah seperti itu sekarang pada takut. Apa sebab? Karena yang pertama mungkin dari surat izin itu enggak tercantum di situ, di lembaran itu yang pertama. Kedua, mungkin para penjaga di raudhah, askar perempuan itu sudah kenal wajah lah ya, ibaratnya gitu. Sehingga mereka takut. Dan tidak jarang Bapak Ibu sekalian, para mutawwifah perempuan itu yang sudah ngantar-ngantar jemaah ke dalam itu dideportasi, ya kan, sekali diperingatkan itu masih dimaklumi. Kedua, kemudian ketiga, kalau masih ngotot antar-antar jemaah seperti itu kadang suka dideportasi. Sehingga
para mutawifah, ustadzah yang ada di sana, para mukimin ini pada ketakutan Bapak Ibu untuk ngantar jemaah umroh, mendampingi jemaah umroh masuk ke Raudhah. Jadi sebelum masuk itu Bapak Ibu biasanya kalau ada ustadzahnya itu di luar masjid itu dikasih arahan dulu, ya kan, kemudian sholat apa saja yang harus dikerjakan di sana, kemudian doa seperti apa yang harus dipanjatkan di sana. Enak Bapak Ibu, beda dengan tahun-tahun ini, ya kan. Namun ya itu tadi Bapak Ibu sekalian, memang kita harus betul-betul berusaha sendiri, ya kan, berusaha sendiri, bahwa masuk ke dalam surga itu tidak mudah seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Intinya sekarang sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi melalui video singkat ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sedikit memberikan arahan, sedikit memberikan masukan bahwa mau ikut travel manapun, mau ikut biro manapun Bapak Ibu, teknisnya itu harus sama. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi Bapak Ibu. Jadi seumpama nanti ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah ke Madinah, kemudian masuk ke Raudhah, tidak ada yang dampingi seperti tahun-tahun sebelumnya, ini harap maklum Bapak Ibu, karena yaitu tadi ya, karena mereka para mutawifah, para pembimbing perempuan ini merasa takut. Jadi harap maklum, dan mungkin ini harus jadi masukan juga dari saya bahwa satu tim ya, satu rombongan ini memang harus kompak dan harus harus kerjasama, saling menjaga satu dengan yang lain. Dan pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, kemarin ini kan saya mencari jemaah, salah satu jemaah yang sering umroh, yang sudah sedikit berpengalaman untuk di Raudhah. Jadi saya titip Bapak Ibu itu untuk menjaga, ya kan, paling tidaklah mengkoordinir di dalam Raudhah seperti itu. Jadi jangan kaget dan jangan merasa Bapak Ibu itu mau ikut travel manapun jangan merasa tidak diservis. Memang ini aturan-aturan yang berlaku saat ini Bapak Ibu. Jadi mungkin ini sajalah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan aturan-aturan terbaru. Jadi sekali lagi jangan pernah menyalahkan travel manapun, ya kan, biro manapun Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ya, terutama di Masjid Nabawi yang mau masuk ke Raudhah. Bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya harus berjuang seperti itu ya. Tapi kalau bapak-bapaknya bebas-bebas aja, apalagi kalau ada pembimbing yang dampingi dari Indonesia, itu insya Allah aman Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mudah-mudahan kita semua yang berniat melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah Madinah, yang berniat melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan dan kelancaran dan diberi kesehatan yang sempurna. Itu saja Bapak Ibu. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.